Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Syukur alhamdulillah. Segala puji tentunya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan segala rahmat inayah. Dan di Jumat berkah ini kita kembali bersua dalam program acara Komisi Khusus Islami Majelis Ilmu Tauhid Peduli Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Dan tentunya salawat dan salam penuh cinta kita kirimkan ke baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang luar biasa yang tentu saja akan senantiasa menjadi sora dan suri teladan hingga akhir kelak. Dan saudara pemirsa, saya Kaufika Sari ingin menyapa dulu narasumber kita ucapkan selamat datang kembali di studio TV Peduli. Ada Bapak Ustadz Dr. Muhammad Fadli MPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, temanya menarik terkait jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tema ini mungkin entah ada miskonsepsi atau mungkin perlu diluruskan kembali on the track. Mudah-mudahan dengan hadirnya guru kita bisa memberikan banyak sekali pencerahan di Jumat berkah bagi kita semua. Untuk itu langsung saja Pak Ustadz, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal islam wa arsyadana ila sabilir rusydi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TV Peduli dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, di Jumat yang penuh berkah ini, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Itulah sebabnya Allah berulang-ulang kali dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan kita semua, nabi yang menjadi uswatun hasanah, yang pernah bersabda min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu ukuran baiknya keislaman seseorang ketika meninggalkan hal-hal yang sudah tidak bermanfaat lagi dalam dirinya maupun bermanfaat terhadap orang lain. Baik pemirsa TV Peduli dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu tema kajian yang berjudul Jalan Menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama besar yang bernama Ibnu Athaillah Sakandari. Dalam kitabnya Al-Hikam, beliau berkata, min alamati mautil qalbi, salah satu tanda-tanda matinya hati seseorang, adamul huzni ala ma fataka minal muafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu minaz zalat. Yang artinya tanda-tanda matinya hati seorang hamba ketika tidak merasa bersedih apabila meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa cemas ketika dia mengingkari perintah Allah, dan tidak bersedih apabila dia melakukan kemaksiatan, tidak bersedih ketika dia bergelimangan dengan dosa dan kesalahan. Nah, ketika Allah memerintahkan satu perintah, maka hakikat dari perintah itu manfaatnya akan kembali kepada hamba itu sendiri. Oleh karena itu, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai muqaddimah, sebelum kita lebih mendalam nanti membahas tentang jalan menuju Allah, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada satu konsep yang disebut dengan maqasidus syariah.
yaitu tujuan dihadirkannya syariah sebagai konsep bahwa untuk mencapai kemaslahatan umat dan menghilangkan kemudaratan. Ada 5 ya. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama ya. Bukankah dalam konsep Islam lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memilih agama ya. Nah, itu yang pertama, ada hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Bagaimana melindungi diri, nyawa kita dari segala bentuk kekerasan. Itu yang kedua, hifdzun nafs. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal atau memelihara pemikiran kita agar supaya kita tidak mudah terjerumus dari hal-hal yang bisa membinasakan kita, terutama melindungi kesehatan mental kita. Yang kemudian yang keempat adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan kita. Nah, ini sekira ini sangat penting, bagaimana memelihara keturunan kita, terutama pada konsepsi pernikahan yang sah ya. Sekira pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang sesuai dengan syariat dan tercatat di negara ya. Kemudian yang kelima adalah hifdzul mal, adalah menjaga harta kita ya, terutama kita ini yang wajib untuk mengeluarkan zakat ya, bagaimana bisa membentengi harta kita dari zakat ya, terutama sedekah dan infak. Nah, Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamaksaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnata nabihi. Ini wasiat Nabi, bahwa aku tinggalkan 2 wasiat kepada kalian, maka berpegang teguhlah pada 2 wasiat ini, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, ialah kitab Allah, kitab-kitab Allah, dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, para pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebabnya dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia sebelum kalian mati dalam keadaan muslim. Nah, apa sebenarnya disebut dengan Islam? Al-Islam, kalau kita mendefinisikan Islam berdasarkan literatur dari kitab-kitab klasik atau ulama-ulama terdahulu, secara istilah Al-Islam secara bahasa adalah berasal dari kata aslama yuslimu islaman, selamat ya, damai. Secara istilah Al-Islam, ma anzalallahu minal Qur'an wa sunnatas sahihah min awamirihi wan nawahi wal irsyadi li solihil ibad dunyahu wa akhrahu. Jadi yang disebut dengan Islam adalah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai sunnah yang sahih atau sunnah yang makbulah, berdasarkan dengan perintah, baik itu perintah Allah, baik itu larangan Allah, baik itu tuntunan Allah, yang terkait kemaslahatan umat, baik terkait dengan urusan dunia maupun urusan ukhrawi. Itulah sebabnya mengapa Nabi SAW menyampaikan bahwa al-muslim man salimal muslimuna bilisani wa yadihi. Muslim itu adalah selamatnya orang dari lisannya dan perbuatannya. Nah, para pemirsa TV Peduli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait masalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu ayat dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 15 ya, wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini sesungguhnya menginformasikan kepada kita tentang perintah untuk mengikuti jalannya orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ayat ini dimulai dengan wattabi fil amar, ikutilah, wattabi sabila man anaba ilai, ikutilah jalannya orang-orang yang sedang berjalan menuju aku, kata Allah. Kita ini adalah berada pada satu fase yang disebut dengan alamul syahadah. Perjalanan kita masih panjang menuju alamul akhirah,
Bukankah visi utama kita adalah liqa'i rabbi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam Al-Qur'an surah Luqman, "Tsumma ilayya marji'ukum." Kemudian akulah, kata Allah, sebaik-baik tempat kembali, ya. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku akan kabarkan kepada kalian, aku akan jelaskan kepada kalian apa-apa yang kalian perbuat selama hidup di dunia. Jadi sesungguhnya segala aspek kehidupan di dunia ini memiliki konsekuensi. Akan ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya. Makanya saya teringat dengan penjelasan salah satu guru besar di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Beliau Profesor Dr. Syamsuddin Darussalam, salah satu guru besar ilmu syariah. Beliau berpandangan bahwa mengapa dalam Al-Quran surah Al-Fatihah 2 kali disebut kata sirat, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa 2 kali kata sirat? Beliau berpandangan dalam keilmuannya bahwa ternyata hidup ini memang kita ini perjalanan ini 2 kali, ya. Pertama adalah perjalanan berangkat dari Allah. Kita ini dulunya tidak ada, ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayata. Jadi semua ayat yang terkait ada hidup pasti ada mati juga di hampir rata-rata Al-Qur'an ketika menyebutkan ada kehidupan pasti ada kematian yang bersanding dengannya, ya. Contoh tadi dalam ayat surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana mungkin kalian ingkar kepada aku, kepada Allah? Kalian itu dulunya mati, tidak ada, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan, kemudian dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan yang kedua adalah perjalanan kembali kepada Allah, ya. Kalau perjalanan dari Allah itu, ya, itu dalam surah Al-Hajj, ya. Itu ada ayat yang menyampaikan mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Itu jadi Allah menyampaikan bahwa itu hak prioritas Allah, hak otoritas Allah, apakah mau menghidupkan kita atau mematikan kita dalam kandungan ibu kita. Makanya itu ada orang yang keguguran, itu karena tidak diizinkan oleh Allah. Perjalanan kita ini menuju dari alam rahim menuju alam syahadah itu mudah saja. Tapi yang sulit itu adalah perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam Al-Qur'an wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah, ya, ridhanya Allah di akhirat, tapi jangan lupa nasibmu dari dunia. Jadi beruntung tidaknya kita nanti di hadapan Allah tergantung bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita pandai hidup, bagaimana kita banyak memperbanyak bekal kehidupan di dunia ini sebagai bentuk pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya selagi-lagi saya kutip Al-Qur'an surah Al-Fajr. Kenapa kemudian Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafs, ya ayatu nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan memang tempat kembali kita kepada Allah, ya. Jadi jalan menuju Allah itu, ya, bisa dikatakan mudah, bisa juga dikatakan sulit, tergantung kitanya, ya, tergantung dari individunya. Makanya tadi saya awali dari kajian ini dari konsep maqasidus syariah. Itu yang pertama dulu yang kita harus kuatkan, bagaimana penguatan dari agama, bagaimana penguatan pemikiran kita, bagaimana penguatan harta kita, bagaimana penguatan keturunan kita, tidak meninggalkan keturunan yang zurriyatan di'alafa, keturunan yang lemah dari fisiknya, lemah dari ilmunya, lemah dari akidahnya, lemah dari hartanya, yang dapat menjerumuskan dia kepada kekafiran. Sebab Rasulullah menyampaikan kadal fakru ayyakuna kufran. Kadangkala kefakiran itu akan membawa kepada kekufuran. Nah, para pemirsa TV Peduli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya masih teringat dengan salah seorang ulama
beliau Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan sudah almarhum Kiai Haji Sanusi Baco mengatakan bahwa perjalanan hidup ini ada 3 fase yang kita lewati. Pertama, marhalatus sobiyyi, fase anak-anak. Itu masa perkembangan kita. Makanya kenapa kemudian Rasulullah menyampaikan al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu sekolah pertama. Karena menanamkan nilai karakter dalam keluarga itu karena berawal dari marhalatus sobi. Kita ini anak-anak yang pandai meniru, apa yang dilihat itu akan ditiru, itu akan mencontoh. Makanya jadilah orang tua yang menjadi panutan, ya. Makanya saya teringat dengan satu ungkapan, sebuah filosofi, bahwa manusia itu berharga karena ada jiwanya. Manusia itu bernilai karena ada jiwanya, ada jiwa, disebut dengan an-nafs. Kalau dalam bahasanya ar-ruh, ya, roh. Jiwa itu bernilai karena ada ilmunya. Karena ada ilmunya. Ilmu itu bernilai karena ada pengamalannya. Dan amal itu bernilai karena ada keikhlasan. Maka ikhlas ini adalah roh segala-galanya. Apapun yang kita lakukan itu harus bersandar pada sebuah keikhlasan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan ada 2 syarat utama diterima amal seseorang. In kana amalu khalisan walam yakun sawaban falam yuqbal. Jika amalan itu dikerjakan ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama, maka ditolak juga di hadapan Allah. Wa in kana amalu sawaban walam yakun khalisan, jika amalan itu sudah benar dikerjakan tapi tidak ikhlas, maka ditolak juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fase yang kedua yang disebutkan oleh Ketua MUI pada masanya adalah marhalatur rujulah, fase remaja menuju dewasa. Jadi inilah masa pencarian jati diri sesungguhnya. Mengapa kemudian hikmahnya Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun? Ada apa dengan rahasia arba'ina sanah dalam Al-Quran, konsep 40 tahun dalam, karena kapan orang sudah berada pada fase 40 tahun, maka di situ akan ada sesuatu yang dirasakan memang berbeda pada fase-fase sebelum usia 40 tahun, terutama pencarian siapa sebenarnya diri ini. Karena tentu ada pertanyaan, kita ini dari mana dan mau kemana setelah hidup di dunia ini, dan apa tujuannya aku diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala. Marhalatu rujulah, fase remaja menuju fase kedewasaan. Itulah sebabnya ada sebuah tulisan yang pernah saya baca, bahwa ternyata manusia itu kembali kepada Allah itu ada 4. Wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Saya kira kita berharap pada fase ini, atau pada kelompok ini, pada rombongan yang pertama, ada orang yang lahir dari orang tuanya beriman, kemudian hidup dalam keberimanan, kemudian meninggalnya pun dalam kondisi beriman. Inilah orang beruntung. Inilah orang-orang yang disebutkan kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua adalah wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Jadi ada orang yang awalnya beriman, kemudian dalam perjalanan kehidupannya ternyata dia mengalami kesesatan di jalan, tersesat atau memilih jalan yang berbeda. Artinya salah satu yang teranya adalah murtad, keluar dari agama Islam, kemudian matinya pun dalam keadaan kafir. Kemudian yang ketiga, wa minhum may yuladu kafiran wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Jadi ada orang yang lahir dari keturunan kafir, tapi ternyata pada proses perjalanan selanjutnya dia mendapatkan petunjuk dari Allah, dia mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga dia memeluk ajaran Islam dan matinya pun dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Ada orang yang hidup dari keturunan orang-orang kafir, kemudian hidup dalam kekafiran, hidup dalam keingkaran, hidup dalam kesesatan, dan matinya pun dalam keadaan kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, marhalatus suyukhah, ya, adalah fase orang tua. Jadi fase orang tua, makanya kemudian waman dalam Al-Qur'an waman nu'ammiru nunakkisu fil khalqi afala taqilun.
barang siapa yang dipanjangkan umurnya, ya, maka dia akan dikembalikan pada asal kejadiannya semula. Artinya itulah sebabnya kenapa Al-Quran sangat tegas menyebutkan fala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Janganlah berkata-kata kasar kepada orang tuamu, membentak orang tuamu, karena orang tua itu ketika berada pada fase 60-70 tahun sudah diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan dikembalikan kepada asal kejadiannya, artinya dia kembali anak-anak. Jadi jangan kemudian kita mudah kesal, mudah kecewa, mudah marah, merawat orang tua, karena fase marhalatus syuyukha ini adalah fase di mana Allah kembalikan pada asal kejadiannya, artinya pada fase anak-anak. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Takwir ayat 26, fa aina tashabun, Allah bertanya, mau kemana kalian? Mau kemana kalian? Bukankah dalam hidup ini ada pilihan, kita mau memilih jalan kesucian atau mau memilih jalan kegelapan? Terserah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kita informasi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan berdasarkan dari sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman kehidupan manusia agar mampu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, ya. Pilihan kita lakukan kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam surah Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menganggap dirinya dibiarkan hidup begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kemudian hikmahnya ketika kita sholat, ya, kita menyebutkan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita menyapa Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, kefnya ini adalah ismun damir, artinya seolah-olah kita ketika assalamu alaika itu seolah kita berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menyambung lagi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Apa maknanya? Para ulama kita memberikan penjelasan bahwa ternyata dalam sholat ini kita ini berharap roh kita akan bergabung, berkumpul dengan rohnya para nabi, rohnya para syuhada, rohnya orang-orang soleh. Inilah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengikuti jejak langkah mereka agar supaya juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kita ini mau menggabungkan diri kita dengan orang-orang soleh, orang-orang yang selamat, orang-orang yang amalnya sangat luar biasa. Makanya hanya ada dua rombongan di hadapan Allah, ada rombongan yang beruntung, ada rombongan yang celaka. Makanya dalam Al-Quran, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum fi dhalalim mubin. Itu dalam surah Al-Mulk, ya, Tabarak. Jadi setiap orang-orang rombongan yang memasuki pintu neraka, mereka ditanya oleh Allah, apakah tidak ada orang yang mendakwakan kalian? Apakah tidak ada yang mengajak kalian pada jalan kebenaran? Apakah tidak ada orang yang menasihati kalian tentang ajaran agama yang sesungguhnya, ajaran kebenaran yang hakiki? Qalu bala qad ja'ana. Ahli neraka ini berkata, ada orang yang mendakwakan. Fakadzabna, tapi kami mendustakan mereka, kami mengingkari apa yang mereka sampaikan, kami tidak mau mendengar, ya. Makanya ditutup dalam ayat in antum fi dhalalim mubin, maka mereka ini adalah orang-orang yang sesat yang nyata. Kenapa? Karena mereka mengingkari nasihat-nasihat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah sebabnya jamaah, dalam Al-Quran
sering kita menemukan warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah kalian bersama orang-orang ruku', wasjudu ma'as sajidin, sujudlah kalian bersama dengan orang-orang sujud. Apa maknanya? Ayat ini bukan serta-merta hanya perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah, tetapi ini sebagai bentuk hakikat bahwa kita ini diperintahkan Allah untuk berkumpul dengan orang-orang yang taat kepada Allah, bukan orang-orang yang pendurhaka, ya. Coba lihat ya, ini yang terakhir. Coba lihat ketika iblis disuruh untuk sujud kepada Adam, Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud, tetapi iblis tidak mau sujud. Kenapa? Kesombongan iblis sehingga diabadikan dalam Al-Quran, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Jadi salah satu ucapan kesombongan yang dibenci oleh Allah adalah ana khairum minhu, saya lebih baik daripada mereka. Jangan malah kita menjadi anak cucu Adam, bahkan menyandang predikat umat Nabi Muhammad SAW. Dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita selalu ada kalimat-kalimat di masyarakat, kalimat-kalimat dalam konsensus kehidupan kita, tatanan sosial ke masyarakat, saya lebih baik daripada dia, saya lebih baik daripada mereka. Padahal Al-Quran sudah menyebutkan pada surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jadi wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memandang enteng suatu kaum, karena boleh jadi kaum yang kalian pandang enteng, kalian remehkan, itu jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, yang paling terakhir, bagaimana konsep untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal perbanyak zikir astaghfirullahaladzim, memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya kenapa setelah selesai sholat kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena dalam sholat sendiri kita punya kesalahan di hadapan Allah. Bagaimana di luar sholat? Ya, setiap menit, setiap saat, berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan yang bisa menimbulkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa Nabi menyampaikan dalam salah satu sabdanya, innal mu'mina idza aznaba dzamban nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Sesungguhnya orang beriman itu apabila dia berdosa, ada setitik bintik hitam yang melekat dalam hatinya manusia. Semakin banyak dosa dilakukan, semakin gelaplah hatinya. Tetapi Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan bahwa laisa sigaru bil istimrar wa laisal kibaru bil istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil, kalau sering dilakukan oleh manusia akan bertumpuk, itu juga bisa menjadi dosa besar. Wa laisal kibaru bil istighfar, tidak ada dosa besar selama kita mengikuti dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Yang kedua, taubat. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Taubat itu lebih mendalam, istighfar, taubat lebih mendalam. Kenapa? Sederhana kalau saya disuruh diminta mendefinisikan apa sebenarnya itu taubat. Taubat itu adalah meninggalkan pola hidup lama menuju pola hidup yang baru, yang lebih bermanfaat, yang lebih taqarrub ilallah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memperbanyak amal saleh. Ini tiga saja ya. Jadi jalan menuju Allah konsepsinya menurut ulama kita, pertama perbanyak istighfar, yang kedua adalah perbanyak bertaubat kepada Allah dengan jalan bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan menuju surga. Jadi makanya saya sampaikan kepada para pemirsa TV Peduli, terutama masyarakat Kota Parepare dimanapun berada, jangan egois dalam hidup ini, jangan mau masuk surga sendiri ya. Jangan menganggap dirinya ana khairum minhu, jangan mewariskan kalimat iblis bahwa saya lebih baik daripada dia. Bahkan sampai memandang enteng orang
yang menyampaikan kebenaran dan meremehkan orang yang menyampaikan kebenaran itu. Kemudian tadi yang ketiga adalah beramal soleh. Saya kira visi misi kehidupan kita, Mbak Ika, itu bahwa faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan, surah Al-Kahfi ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi ini visi kita, barang siapa yang mau liqa, berjumpa dengan Allah, maka perbanyaklah amal soleh dan jangan musyrik, jangan menduakan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bersama para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh, dan insyaallah sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah kampung halaman kita sebenarnya, jannah ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Karena memang kita disuruh kembali kepada Tuhan asal muasal kita. Dengan apa? Radiyatan mardiyah, dengan rasa senang, rasa bahagia. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba, dan wadkhuli jannati, dan masuklah di dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang menjadi bagian kajian kita pada pagi hari ini, bahwa secara singkas itulah hakikat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa ya. Baik, nah ini kalau kita berbicara tentang jalan menuju Allah, kita ingin nggak sekedar jalan menuju Allah, tapi ada yang jauh lebih struggle, ada yang mungkin levelnya lebih tinggi, itu berjuang di jalan Allah. Berjihad, betul. Iya. Nah ini dalam surah Al-Hajj ayat 78 menjelaskan tentang perintah jihad di jalan Allah. Nah mungkin di kesempatan ini menarik sekali, bagaimana kita Pak Ustadz memberikan pencerahan sekaitan dengan berjihad itu, karena tidak sedikit khususnya anak muda generasi kita yang mohon maaf dengan banyaknya platform yang tersuguh saat ini, di mana mereka bisa jadi ustadz dalam sehari, betul. Yang mencerna dan mengkonsumsi kadang-kadang informasi tentang berjihad itu tapi tidak bernutrisi. Betul. Bisa mungkin dipahami oleh Pak Ustadz, dan ujung-ujungnya mereka masuk, mohon maaf, terlibat dalam mungkin hal-hal yang sifatnya radikal, yang justru mungkin tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan Pak Ustadz tadi kurang lebih selama 45 menit tadi. Nah ini mungkin bisa diluruskan ya seperti itu tentang konsep berjuang. Saya tidak hanya mau jalan Allah, tapi saya benar-benar mau berjuang di jalan Allah dengan cara yang sepadannya gitu. Silakan untuk generasi muda kita ini yang saat ini banyak goyah-goyah. Silakan. Jadi baik, begini ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan, wajahidu fillahi haqqa jihadihi, berjihadlah dengan sebaik-baiknya jihad ya. Berjihadlah di jalan Allah, berjihadlah karena Allah, wajahidu fillah, berjihadlah karena Allah, haqqa jihadihi, dengan sebenar-benarnya jihad ya. Makanya dalam Al-Quran banyak ya ayat-ayat tentang jihad. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan jihad? Itu yang pertama. Jihad itu adalah kesungguhan yang hakiki ya. Bukan sesuatu yang sifatnya seremoni, sifatnya semu, sifatnya sebentar ya. Terkait masalah generasi muda kita ya, saya ingin mengutip satu ayat dalam Quran surah Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwa fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan lahir generasi setelahnya mereka yang suka meninggalkan sholat dan mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Nah ini sama dengan konsepsi hijrah misalnya. Hijrah itu bukan hanya pakaian hijrahnya, tapi qalbu yang dihijrahkan ya. Sama dengan berjihad. Begini ya, banyak jalan menuju surga. Jadi saya katakan bahwa kita ini orang-orang misalnya akademisi ya, dia beramal soleh dengan ilmunya, dengan risetnya, dengan penelitiannya.
guru seperti Mbak Ika. Berjihadlah dengan profesinya sebagai pengajar, muallim, sebagai pengajar, sebagai guru, pendidik, ya. Pengusaha, beramal solehlah, berjihadlah dengan usahamu, ya. Intan surullah yang surukum, menolong agama Allah, pasti Allah juga akan menolong kalian. Nah, generasi muda yang dekat dengan informasi dan media, ya, mari kita berjihad atau beramal soleh dengan apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, ya. Apalagi tadi Mbak Ika menyinggung tentang radikalisme, ya, ekstremisme yang akan berujung pada satu konsep disebut dengan terorisme, ya. Jadi memahami Islam secara tekstual, memahami ajaran Islam secara parsial, sempit, padahal Al-Quran itu sangat mendalam. Jadi saya sarankan kepada adik-adik generasi muda, saya katakan bahwa mari kita menyelami Al-Quran, mendalami Al-Quran, sebagaimana ketika kita berada di garis pantai, melihat indahnya panorama pantai, tapi tidak indah rasanya kalau kita tidak menyelam ke bawah, melihat betapa indahnya habitat di lautan, ada karang-karang, ada mutiara yang terselubung, dan ada ikan-ikan makhluk Allah. Kita hanya menilai dari kulitnya saja. Sama halnya kita belajar yang tidak totalitas, apalagi hanya belajar tanpa guru, misalnya mendengarkan dakwah ATM, apa itu ATM, ambil, tiru, modifikasi, misalnya tadi disebut dengan Ustaz Sehari misalnya. Jadi generasi muda dengan fashionnya, ya, dengan jubahnya, dengan kultur Arab-Araban misalnya, kemudian dia menafikan lagi ilmu-ilmu yang lain, dalam artian hanya dia yang golongannya saja yang dianggap benar. Itu padahal Al-Quran sudah menyampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada, dan kami menjadikan kalian sebagai umat pertengahan, umat yang moderat, umat yang tidak ke ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, artinya tidak liberal, tidak terlalu meleluasakan pemikirannya tentang agama, tidak terlalu menafsirkan Al-Quran terlalu luas dengan akliyahnya, dan juga tidak ekstrem ke kiri, artinya tidak fundamental. Jadi kadang kita memahami Islam secara fundamentalis, terlalu dangkal, terlalu parsial. Makanya saya katakan generasi muda tolong, ya, belajar kepada guru yang jelas, sanad keilmuannya berdasarkan dengan sumber-sumber yang mereka pegangi, ya. Kita misalnya di sekolah atau generasi muda yang misalnya lagi di perguruan tinggi, jangan mudah terombang-ambing dengan kelompok-kelompok kajian yang mendoktrin kita, yang kemudian menyusup pemikiran kita, memahami bahwa inilah Islam yang paling benar, yang lain keliru, ya. Jangan, tadi saya sampaikan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan. Jangan. Bahkan dalam Al-Quran bahwa wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da, itu dalam surah Al-Hujurat. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain, jangan berprasangka buruk dengan orang lain, jangan kemudian membenci yang beda kelompoknya. Adik-adik generasi muda ini, kalian itu adalah the next of generation. Jadi tolong, di pundak kalian ada harapan. Maka saya sampaikan, Mbak Ika tadi menyampaikan juga bahwa tolong, bahwa mari kita menyelamatkan generasi muda kita dengan pemahaman yang sahih, pemahaman agama yang benar. Jangan mudah mengutip di media, karena tidak semua bisa dicerna di media. Karena di media itu bebas nilai, apakah di media media sosial itu bebas nilai kan. Makanya generasi muda kita, mari kita pintar-pintarlah memilah informasi, jangan mudah menelan mentah-mentah informasi, apakah informasi terkait agama, terkait dengan hal-hal yang lain. Maka perlu ada tabayyun, ada penjelasan, ada penelusuran, ya, oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Makanya Al-Quran menyebutkan, fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlinya apa yang kamu tidak ketahui. Saya kira begitu, Mbak Ika. Sekarang kan yang banyak sekali orang-orang dari berbagai background, latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu, kemudian mengutarakan berbagai statement di media sosial itu. Betul. Kemudian tidak sedikit ada beberapa kita merasa
dari komentar-komentar bahwa jangan sampai kita terlalu memuja kedangkalan ilmu pengetahuan kita, karena sebenarnya di atas langit masih ada langit seperti betul, itu. betul. Kan ada istilah tuh sami'na Wa ata'na, ata'na, itu kan dengarkan dan taati gitu kan. Kalau itu perintah Allah, itu perintah Rasulullah, ya sami'na wa ata'na, bukan dengarkan baru mau dianalisa lagi karena itu kebenaran. Ya, betul, nah betul. ini mungkin penting sebelum kita berpisah nih Pak. Saya senang, saya kemarin baca itu dan menarik nih, karena orang yang di video tersebut tidak etis kita sebutkan siapa, tapi saya cukup kagum dengan sosok ini, dengan banyak analisanya, dengan banyak, dan itu memang apa ya, insense gitu, masuk akal gitu. Tapi kemarin ada sebuah statement yang beliau katakan yang saya kok tidak barusan saya kok tidak seret terkait apa yang disampaikan bahwa Rasulullah tentang suatu tempat yang sangat kita muliakan, yaitu Madinah. Dan banyaklah muncul di bawah, dan saya agak sepakat dengan netizen itu bahwa wah, itu kalau perintah Allah, perintah Rasulullah itu samina wa ta'na, kita dengarkan, kita taati karena itulah keyakinan kita. Bukan kita dengarkan baru kita analisa nih, karena kita mengagungkan critical thinking kita sebagai manusia. Pencerahannya sedikit terkait itu. Betul. Kadang kan juga ada aturan baru dianalisa, tidak sesuai dengan zaman sekarang, itu kan zaman dulu. Nah ini gimana nih Mas? Silakan. Jadi begini ya, jadi dalam Al-Quran itu ada ayat atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi ada kata taat, taatilah Allah, taati Rasul, tapi tidak ada kata-kata penekanan wa atiu ulil amri, taati ulil amri, pemimpin, karena Allah al-haq, benar, al-haqqu min rabbi, itu kebenaran hanya datang kepada Allah. Rasulullah maksum, artinya para nabi itu tidak terkhusus Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, itu terjaga, terpelihara oleh Allah. Setiap misalnya ada kekeliruannya ditegur oleh Allah langsung. Beda dengan kita. Kita ini siapa yang mau tegur kita? Guru tegur kita belum tentu juga kita mau dengar. Orang tua menegur kita misal kesalahan belum tentu kita dengar. Tapi itu makanya patronnya adalah apa yang datang. Jadi apa yang datang kepada Allah, apa yang datang kepada Rasul, sami'na wa ata'na. Nah, artinya begini ya, jangan kemudian ada statement yang mengatakan bahwa sudah tidak sesuai dengan zaman, padahal Al-Quran itu zaman yang mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang tergerus oleh zaman atau menyesuaikan. Jangan memahami bahwa Al-Quran menyesuaikan dengan zaman, tapi zamanlah yang menyesuaikan dengan Al-Quran. Apa yang disebut dalam Al-Quran itu sampai secara detailnya, sampai hari kiamat, sampai mulai dari proses kejadian alam ini diciptakan, makhluk-makhluk, kisah-kisah para nabi. Ketika ada temuan, ternyata itu dari ribuan tahun sudah dipaparkan. Baru saat ini kita bilang, oh iya betul. Gitu kan, Ilmuwan barat kan, mereka yang memeluk Islam itu kan risetnya misalnya. Itu dalam Al-Quran ada kata Bahraini, ada ada sungai di bawah laut. Ternyata diteliti, ternyata Al-Quran sudah menyebutkan 1446 tahun yang lalu ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah. Jadi jangan kemudian jangan mengakal-akali ini agama ya. Jadi akal ini punya keterbatasan ya. Akal ini cuman Allah memberikan potensi kepada kita untuk membedakan mana hak dan batil. Silahkan meneliti Al-Quran, tapi jangan kemudian meragukan ya. Makanya itu Musailam al-Kazzab, salah satu pendusta di masa Nabi itu ditantang oleh Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jadi jika kalian meragukan apa yang kami turunkan, maka bikin satu surah yang sama dengan Al-Quran. Bahkan panggil orang-orang hebatmu untuk membuat seperti Al-Quran ini. Ternyata tidak mampu juga. Musailam al-Kazzab ini tidak bisa menyerah. Makanya saya katakan tadi bahwa dalam kehidupan ini tantangan kita sangat luar biasa. Ya jangan sampai, itu tadi saya katakan, jangan sampai kita ini merasa dapat hidayah, ilham dari Allah, tapi ternyata itu hanya bisikan-bisikan hawa nafsu kita. Fa'ammam man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ingat ayat ini di surah An-Nazi'at 41, barang siapa yang menahan hawa nafsunya,
fa amma man khafa maqama rabbih, takut kepada Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, maka surga ma'wa baginya. Jangan-jangan begini ya, tadi terlalu leluasa menyikapi Al-Quran. Oh, ini tidak sesuai lagi dengan zaman misalnya. Itu kan hawa nafsu, dorongan hawa nafsu yang tidak berdasar lagi pada petunjuk ilahi. Jadi jangan jadi saya katakan baik begini, hidayah itu mahal ya. Iman itu andai kata bisa dibeli ini iman ya, maka Qarun lah dengan hartanya yang melimpah ruah bisa membeli iman itu. Andai kata iman itu bisa dengan kekuasaan orang bisa beriman, maka Fir'aun akan beriman kepada Allah. Karena kalau ilmunya orang beriman, maka berimanlah mereka-mereka yang para guru-guru besar yang dalam konteks misalnya orang-orang barat yang menemukan ini, tapi mereka yang tidak. Tapi ternyata iman itu adalah hidayah dari Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Itu dalam Al-Quran. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak sesatlah dia. Dan siapa yang sesat, maka tidak dapat petunjuk oleh Allah. Saya kira begitu, baik Kak. Iya, benar. Karena kadang-kadang kan banyak sekarang metode dalam dalam membuat logika anak-anak muda kita ya, karena betul. Kalau mungkin dengan berpakaian seperti Pak Ustadz nih kan betul. identik identik nih beliau ini ulama ya. gitu kan. Tapi kalau dia berpakaian yang notabene dekat dengan circle anak muda, kemudian dengan pemaparan public speaking yang bagus, kemudian personal brandingnya juga nyampe, kemudian memunculkan statement-statement seperti itu, saya khawatir jujur saya khawatir gitu kan dan menyasar memang komunitas-komunitas praktisi gitu ya. Jadi jujur saya sebagai umat muslim melihat itu saya khawatir gitu karena mereka sudah menyasar anak-anak yang notabene cerdas-cerdas. Nah ini makanya tadi itu seperti yang disampaikan Pak Ustadz bahwa salah satu yang mau saya tarik ini highlight adalah pintar-pintar kita juga memilih guru. Tuh. Ya, pintar-pintar memilih guru karena itu benar tadi bahwa saya kagum bertahun-tahun loh saya. Betul. Tapi hanya dengan satu postingan dan statement beliau, kok tiba-tiba saya kehilangan bagi saya gitu kan pamor orang, kok sosok yang begini saya dengan saya loh yang sudah tua ini betul. Yang mengagumi beliau, kok bisa seperti itu? Bagaimana anak-anak muda yang baru mencari jati diri? Wah, bisa-bisa salah sedikit benar-benar terlengserkan. Nah ini mungkin mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tadi benar kata Pak Ustaz, saya sepakat. Tidak, agama itu nggak boleh diakal-akalin. Jangan ajak orang berpikir kritis gitu kan, karena kesejatian itulah sesungguhnya, dan keimanan itu jangan. Makanya begini Baik, ada 5 kewajiban asasi umat Islam ya. 1, meyakini. Jadi meyakini ajaran agama Islam, hakul yakin bahwa ajaran Islam lah paling benar. Tetapi ada prinsip, tadi saya katakan lakum dinukum waliyadin, agamamu. Tapi Islam mana yang paling benar? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Itu hadis. Islam itu tinggi, tidak ada yang mengalahkan ketinggian, keagungan Islam. Yang kedua adalah mempelajari ilmu-ilmu Islam, ajaran Islam. Yang ketiga adalah mengajarkan. Jadi kita sudah belajar, ajarkan, yang ada ilmunya ajarkan, ajarkan ilmu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita dapat. Ini kewajiban asasi muslim loh. Jadi meyakini, tidak boleh ada keraguan. Kok kenapa ada seperti ini misalnya? Kok kenapa misalnya ada tayamu misal, contoh ya, tayamu kan misalnya ada air. Kenapa kalau sakit kan misalnya itu. Jadi yang kedua adalah mempelajari, thalabul ilmi, faridatun ala kulli muslim wa muslim. Wajib ini kita ini muslim laki-laki, muslim perempuan belajar, menuntut ilmu. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengajarkan. Bahkan Rasulullah mengatakan sebaik-baik di antara kalian khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, mempelajari Al-Quran, dan mengajarkan kepada yang lain. Itu mengajar. Keempat adalah amalkan ilmu kita. Yang kelima adalah mendakwakan. Siapapun di antara kita adalah pendakwah. Dai itu di masjid itu hanya level mungkin karena kepakarannya, karena ini. Tapi siapapun kita itu dakwah kan mengajar, dari kata da'aya, dakwatan, mengajar. Siapapun kita, apapun profesinya, Mbak Ika guru, mengajak orang lain pada jalan kebenaran, dia berdakwah sebenarnya. Kita berdakwah. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah,
ajaklah orang-orang di jalan Allah dengan hikmah, jangan dengan jalan yang bisa meragukan mendangkalkan keyakinan orang, mengajak orang dengan konsep radikal tadi, mengajak orang dengan sampai-sampai nanti akan meragukan mendangkalkan keyakinan kita dengan tadi itu terlalu meluaskan pemikirannya, bahkan meragukan apa yang menjadi patron Rasulullah sebagai uswah kita. Sami'na wa ata'na tetap berlaku, sekalipun ada istilah sami'na wa ata'na wa asoina, jadi taati, dengarkan, mentaati dan menganalisis, tapi bagi saya tetap sami'na wa ata'na. Kalau itu bersumber dari Allah, bersumber dari Nabi, sami'na wa ata'na, karena itu adalah pedoman kita. Tidak boleh lagi ada diganggu gugat, tidak bisa lagi diakal-akali. Karena justru kalau kita merasa, mohon maaf ya, itu kedangkalan ilmu saya bahwa justru kalau kita merasa semakin banyak belajar, justru kita merasa makin tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, betul. Karena harus disadari betul bahwa logika manusia itu terbatas. Kita betul. Ini terbatas. Mungkin Pak Ustadz ada hal yang Ika tahu, Pak Ustadz nggak tahu. Begitupun sebaliknya, Pak Ustadz tahu, saya nggak tahu. Betul. Jadi kalau kita mau mengandalkan itu, tolonglah. Betul. Jadi kembali lagi bahwa kita we just human being. Itu makanya wama utitu minal ilmi illa qalila, dan aku berikan ilmu hanya sedikit, kata Allah. Tidak bisa. Jadi kita tidak boleh mengakukan diri kita. Dan kita pun tidak pernah tahu seperti apa persiapan rival kita barangkali, persiapan orang lain, karena seperti ketika ada kompetisi gitu ya. Apa yang membuat kita kecewa itu karena kita terlalu menaruh harapan besar, tapi kalau kepada manusia, khususnya kepada diri kita. Tapi kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, gitu kan, apapun ya Allah yang terbaik. Tawakal. Yang penting tawakal. Ada namanya surrender gitu, ikhlas. Ikhlas. Kalau kita udah ikhlas ya Allah, saya ini aja, saya belajar aja, dan ekspektasi itu kita serahkan kepada Allah. Kalau ekspektasinya manusia, kita kecewa, betul. Luar biasa. Gitu kan? Tapi kalau itu yang terbaik buat saya, kalau nggak ini jangan ya Allah, gitu kan. Jadi dulu saya juga gitu kok. Akhirnya saya pernah karena pertama saya didiagnosa satu penyakit, kemudian saya ekspektasinya terlalu tinggi. Saya konsul dengan beberapa tenaga profesional untuk kejiwaan waktu itu. Ternyata dikasih tahu bertobat dulu Bu Ika sebelum berobat. Betul. Jadi benar, kalau Tuhan itu kita jadikan, saya tidak berusaha bertestimoni, tapi saya mengalami sendiri, saya berani bicara bahwa benar sekali. Kalau kita sudah surrender, ikhlas, Allah akan mudahkan kok, dan ekspektasi kita selalu diserahkan. Kalau emang bukan untuk kita, diusahain gimana pun nggak akan nyampe. Dan dihalang-halangi oleh siapapun, kalau emang Allah menakdirkan pasti sampai. Gimana Pak Ustadz? Sepakat ya? Sepakat. Jadi tidak ada apapun, sertakan Tuhan dalam setiap aktivitas gitu ya. Supporter, dukungan, apapun, kalau Allah mengatakan nggak bisa, satu-satu kata gitu kan, atau 1-0 nggak bisa. Biar pelatihnya dari mana ya maksudnya, kalau memang ditakdirkan seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa jalan Allah, kalau kita kembali ke jalan Allah, kita jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rangkum semua yang disampaikan Pak Ustadz jadi 3 kata. Pertama kebenaran, kedua kebaikan, ketiga kebahagiaan. Gimana Pak Ustadz? Gitu. Jadi apapun itu, karena kalau mau kaya, mau pintar, mau cerdas, agama itu kayaknya ini. Tapi kalau mau tenang, agama. Gitu. Karena kalau kita mau cari kaya, justru orang-orang non-Islam tuh jauh lebih kaya. Orang-orang cerdas tuh bukan orang Islam. Tapi coba lihat mereka, ada yang nggak sampai bunuh diri, gitu kan. Perempuan mau jadi laki, gitu kan. Diciptakan manusia dengan secara utuh, malah mau menyerupai binatang. Berarti dia tidak tenang. Dia tidak bahagia. Penerimaannya kurang. Lihat orang Muslim, biasa aja. Jangan jauh-jauh, kalau mau dicari orang yang paling stres di dunia itu orang di Palestina sana. Tapi enggak kan Ustaz? Betul. Imannya tetap kokoh gitu dibanding kita. Berdarah, ditembak, sholatnya masih. Masih kita sehat walafiat, bahagia, happy. Nanti main entar-entar besok besok gitu kan. Jadi kembali lagi saya terenyuh gitu mendengar penjelasan Pak Ustadz, dan itu benar, saya bisa mengatakan itu bahwa kalau kita mau cari orang yang
stres itu tadi, Iya. depresi di Di- Palestina. di Palestina, Tapi betul. nggak ada yang gila kok di sana, Pak Ya, Ustadz. betul. Malah pertumbuhan anak-anak. Iya, dan justru orang negara-negara yang justru tidak bertuhan, Ya, tidak ini, betul. banyak yang berakhir tragis. Betul. Padahal kalau dipikir nyari apa lagi? Ya. Berarti benar tuh. Saya tadi katakan apa yang Ya. disampaikan Pak Ustadz pagi ini, jalan menuju Allah itu akan menghadirkan kebenaran, Ya, kebaikan, dan kebahagiaan, betul. Masya Allah, Ya. Masya Allah, Masya Allah. Senang sekali Iya, saya iya. dikasih ilmu Ya. sama Pak Ustadz, guru Ya. saya ini Bapak Ustadz Iya. Dr. Muhammad Fadli Ya. MPDI. Insya Allah berkah ilmu Ya, Pak insya Allah. Ustadz, Ya. dan sama-sama kita menuju jalan Allah Ya. dengan sebaik-baiknya Sebaik-baiknya iman, Amin. betul. Tempatnya salah Ya, pasti, betul. tempatnya kecewa, Ya. keliru. Tapi mudah-mudahan kalau kita masih merasa ada rasa takut, rasa was-was, ya kan kemana saya, berarti Allah masih sayang sama kita. Betul. Kalau kita udah salah terus tidak ada rasa takut, Ya, betul. bahaya. Bahaya, betul. Oke, saya pamit Ya, sudah ya. bisa. Terima kasih Pak Ya, Dokter. sama-sama. Sudah Ya, saya menyudahi perjumpaan kita dengan tema yang sangat Ya. luar biasa, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan pekan depan kita akan bersua kembali dengan narasumber dan juga tema yang tidak kalah menarik dari kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Waalaikumsalam. semua jangan lupa sedekah ya. Sampai jumpa pekan berikut.